Halo, perkenalkan nama saya Tovan Dewantara. Saya kelas dari MJ703 akan menjelaskan studi kasus dari manajemen hubungan industrial. Baik, di sini ada sebuah perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan yang mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, atau yang disebut work-life balance. Di sisi lain, perusahaan tentu kesulitan untuk merekrut karyawan baru karena reputasinya yang buruk di kalangan tenaga kerja, dan situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Oke, di sini yang menjadi permasalahan utamanya yaitu tingkat turnover karyawan meningkat yang signifikan. Lalu ada ketidakpuasan terhadap sistem penggajian. Selanjutnya ada kurangnya perhatian pada work-life balance sehingga reputasi perusahaan menurun dan sulit untuk merekrut karyawan baru. Baik, di sini ada gambaran mengenai ilustrasi permasalahan. Permasalahan pokok dari studi kasus tersebut yaitu sistem penggajian tidak memuaskan dan kurangnya work-life balance. Tentu akan menyebabkan dimulai dari ketidakpuasan karyawan, turnover karyawan meningkat, reputasi perusahaan memburuk, kesulitan rekrutmen karyawan, biaya rekrutmen dan pelatihan tentu meningkat, produktivitas dan kualitas layanan menurun, lalu terganggunya keberlangsungan operasional, dan hubungan industrial menjadi sangat tidak harmonis. Baik, dari permasalahan tersebut ada beberapa soal, yaitu yang pertama, bagaimana pencegahan masalah hubungan industrial. Menurut Siswanto dan kawan-kawan tahun 2023, bahwa hubungan industrial mencerminkan kualitas interaksi di tempat kerja. Hubungan yang harmonis menjadi modal penting karena mendorong transparansi dan saling pengertian antara pekerja dan perusahaan. Baik, upaya pencegahan masalah hubungan industrial dapat dilakukan dengan melakukan penataan ulang sistem penggajian agar lebih adil dan transparan, serta mengimplementasikan kebijakan work-life balance sesuai peraturan perundang-undangan. Samping itu, perusahaan perlu memperkuat komunikasi dua arah dan menyediakan saluran penanganan keluhan karyawan secara internal. Baik, berikutnya yaitu ada pertanyaan mengenai bagaimana peran manajemen dan serikat kerja. Oke, sini menurut Wigunawe tahun 2024 bahwasanya hubungan harmonis antara serikat pekerja dan manajemen berkontribusi pada peningkatan produktivitas melalui kolaborasi dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, pelaksanaan PKB, serta pengembangan keterampilan karyawan. Oke, tentu di sini manajemen sangat berperan untuk merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan yang adil dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sedangkan untuk serikat kerja yaitu berfungsi untuk sebagai wakil karyawan dan mitra strategis manajemen dalam dialog bipartit dengan tujuan menjaga hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana rekomendasi kebijakan. Oke, menurut Harman dan kawan-kawan tahun 2022 sebagai rekomendasi kebijakan untuk menangani permasalahan tingginya turnover karyawan, perusahaan perlu memperkuat hubungan harmonis antara manajemen dan serikat pekerja melalui kolaborasi dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kinerja, serta mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas karyawan, dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Baik, dari pertanyaan dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah hubungan industrial dapat diatasi melalui sistem penggajian yang adil, kebijakan work-life balance, serta kolaborasi manajemen dan serikat pekerja dalam dialog bipartit dan PKB, sehingga meningkatkan kepuasan karyawan, menekan turnover, dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Baik, itulah beberapa penjelasan dan pertanyaan yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu dari penjelasan ataupun perkataan. Cukup sekian dan terima kasih.